Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Nurul Fairanur dengan NIM 25143200002 dari kelas A Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang saya ambil dari pertemuan sebelumnya, yaitu bagian bab 2 mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi ini kita akan membahas tentang ideologi terbuka, ideologi tertutup, dan juga perbedaan ideologi yang dianut oleh berbagai bangsa di dunia. Pertama, kita mulai dari ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang sifatnya fleksibel. Nilai dasarnya tetap sama, tetapi cara penerapannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Ideologi ini tidak memaksakan kehendak, justru memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh ideologi terbuka yang kita anut adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang terus berubah, tanpa menghilangkan makna dasarnya. Berbeda dengan itu, ideologi tertutup bersifat kaku dan mutlak. Semua aturan sudah ditentukan dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Ideologi ini biasanya diterapkan secara paksa dan menuntut kepatuhan penuh dari masyarakat. Akibatnya, kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi terbatas. Contoh ideologi tertutup dapat kita lihat pada sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Selanjutnya, Pancasila dapat bertahan sebagai ideologi nasional Indonesia karena memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, unsur realita. Nilai-nilai Pancasila lahir dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Pancasila digali dari budaya, adat, agama, dan kebiasaan bangsa Indonesia, sehingga mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur yang kedua adalah idealitas. Artinya, Pancasila tidak hanya mencerminkan kondisi masyarakat saat ini, tetapi juga memuat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan menjadi arah dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Unsur yang ketiga adalah fleksibilitas. Pancasila bersifat terbuka dan tidak kaku. Nilai dasarnya tetap, namun penerapannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna aslinya. Selain itu, terdapat berbagai ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama, ideologi individualistik, yang menempatkan individu sebagai pusat kehidupan dan menjunjung tinggi kebebasan pribadi seperti kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan hidup. Kedua, ideologi komunistik yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi serta peran besar negara dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial demi tercapainya kesetaraan. Ketiga, ideologi yang berbasis pada paham agama, di mana ajaran agama dijadikan dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Terakhir, ideologi Pancasila yang merupakan ideologi nasional Indonesia dan bersifat terbuka. Pancasila mengakui Tuhan serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui musyawarah, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa ideologi terbuka dan ideologi tertutup memiliki perbedaan yang jelas dalam cara penerapannya. Pancasila termasuk ideologi terbuka yang mampu bertahan karena lahir dari nilai kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi jati diri bangsa dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di antara berbagai ideologi yang ada di dunia, Pancasila lah yang menjadi pedoman yang paling sesuai dengan kondisi dan keberagaman bangsa Indonesia. Demikian pembahasan pada materi ini, semoga dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua yang menonton.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.